Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, masih di acara Dayat Menyapa. Saya ditemani dengan Cek Asi. Oh, ini merupakan kegiatan rutin saya. Dalam episode kali ini saya akan mengajak Cek Asi untuk menyusuri Sungai Musi, dan kita lihat UMKM yang ada di tepian Sungai Musi ini. Wah, ini luar biasa sekali ya. Berarti ini adalah bentuk salah satu refleksi ya, Kak ya. Refleksi. Dari 2023 apalagi di 2024 harus banyak perubahan. Benar. Apalagi di 2024 banyak planning-planning yang sudah Kakak siapkan. Siap, untuk betul. Palembang ini. Benar. Jadi yang salah satunya akan kita lihat adalah kita kemarin sempat menyapa PT Pusri, dan di situ ada UMKM yang dibentuk oleh PT Pusri melalui CSR-nya, yaitu adalah ada Embung Pulau Kemarau. Nanti kita akan lihat, dan kita lihat juga di Pasar 16 Baik. bagaimana tentang revitalisasinya seperti apa, dan nanti akan kita komunikasi lah dengan UMKM yang ada di pinggiran Sungai Musi. Dan yang pasti Asi, nanti kita akan mendatangi rumah makan di pinggir Sungai Musi yang mantap. Wah, ini luar biasa sekali, dan kita juga akan mendengar apa sih perubahan yang akan dibawa oleh Kak Dayat. Tentunya ikuti terus keseruan kami di Dayat Menyapa. Wah, ini luar biasa Kak. Hari ini kan kita nih sudah naik kapal nih Kak. Kita ini menuju kemana nih Kak untuk tempat pertama yang bakal kita kunjungin? Yang pastinya sudah kakak ngomong tadi, bahwa kita akan melihat langsung bangunan yang diberikan oleh PT Pusri untuk masyarakat, yaitu berupa kayak tempat UMKM-nya di dalam kawasan Pulau Kemarau, dan kita akan lihat aktivitas di sana. Nah, ini kan merupakan suatu tambahan destinasi wisata yang ada di Pulau Kemarau. Betul. Selain di situ ada pagoda, terus ada tempat restorannya, makan-makanannya, dan juga di situ ada dibangun khusus UMKM yang dibina oleh PT Pusri. Oh, ini luar biasa sekali ya. Ini berarti hal baru nih Kak untuk di Pulau Kemarau. Apalagi pemirsa, untuk di tahun 2023 Kak Dayat tolong koreksi if I'm wrong, karena di sepanjang tahun 2023 ada kurang lebih 2.300.000 pengunjung atau wisatawan yang datang ke Palembang. Betul. Wow, ini salah satunya kemajuan ya untuk pariwisata. Tapi kalau menurut kakak, kayak untuk aku nih kayak itu bisa jalan-jalan kayak ini kan salah satu produk untuk pariwisata juga, tapi yang kurang promonya Kak. Betul. Nah kalau menurut kakak cuman tuh Kak? Ya, yang jelas pastinya ya dengan segmen ini, dengan acara kita ini Dayat Menyapa ini, kita akan membuka kembali yang mana dulu kakak sebelum jadi anggota DPR, kakak ini pernah ngikuti 2004 itu PON. Nah, yang mana tadi yang kita lewati tadi sebelum naik ke kapal kan itu ada punya dinas perhubungan kota. Yes. Nah, itu sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk kata Asi tadi One day tour untuk menyusur Sungai Musi. Mungkin itu akan kita hidupkan kembali di tahun inilah, harusnya 2024 yang pemerintah lebih peka. Karena di sini kita lihat ya, pemandangan, terus perumahan-perumahan yang sudah sangat hebat itu di pinggir Sungai Musi. Ya ini kan jadi aroma atau rangsangan baru lah untuk masyarakat Kota Palembang, bahwa ayo Palembang kita kuatkan lagi di objek wisata lautnya. Wisata sungai, bukan laut. Wisata sungai. Tapi orang Palembang banyak ngomong laut ini kan. Ini luar biasa ya Kak ya. Tapi kalau ngomongin tentang ini Kak, ini kan kalau kapal yang kita pakai ini punya pribadi kah, atau memang bisa kita sewa ke pemerintah kota? Ini kebetulan kapal ini ya punya teman-teman yang kasarnya dia memang punya kegiatan dia rutin di sungai, dan kita bisa pakai untuk kepentingan. Ya aku kadang
sering kalau ada tamu-tamu aku ajak menyisir wisata airnya ya sama bareng-bareng keluarga dan kawan-kawan di sini di kapal ini. Kita bisa ke Bangka langsung, ke Sungsang, Bisa, Kak? bisa. Itu paling sejam setengah dari sini. Untuk ke Bangka atau ke Kita Sungsang? ke Bangka 3 jam. Oh, ke Bangka 3 jam. Wow, luar biasa ya. Kita ada segmen khusus kan kita akan Ke Bangka? makan ikan ke Sungsang. Oh, kirain jangan ngajak kejauhan ke kalau ke Bangka. Betul. Wah, ini akhirnya kita bakal ke Pulau Kemarau dan kita akan lihat embung ya Kak? Ya. Embung. Makanya ikuti terus kegiatan kami dan keseruan kami di Dayan Menyapa. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Nah, Ciasi. Nah, ini yang kita bentar lagi kita akan mampir nih yang binaan dari PT Pusri. Wow. Yang kemarin kita episode sebelumnya. Ini keren Kak. Di sinilah yang ada UMKM itu. Yo, gini salah satunya ini ada Resto Apung, seperti ini kan. Baik. Ini Resto Apung, terus ada Kampung Air. Nah, ini kalau seluruh BUMN atau BUMD yang ada di Kota Palembang berinvestasi atau membudayakan Pulau Kemarau ini, wah ini luar biasanya sih. Bisa kan terbayangkan? Betul. Jadi ini adalah salah satu destinasi wisata yang mempunyai warna baru ya, apalagi sudah warna-warni karena kan zaman sekarang ini kan khususnya di Sumatera Selatan ini kalau buka destinasi wisata baru itu pasti bentuk lop. Ya. Tidak jauh-jauh dari bentuk lop. Nah, kalau ini adalah kita wisatanya lebih ke kuliner. Kuliner. Dan juga apa nih Kak kalau di sini Kak? Religi ya. Kalau aku Religi ya? bicaranya nih kalau Palembang ini kan di situ kan ada di pinggir sungai itu kan ada Kampung Al Munawar, terus ada Masjid Lawang Kidul, dan ada Masjid Sultan Agung tadi kita lihat. Nah, Ya. terus untuk Tionghoa di sini ada Pulau Kemarau. Karena kan ini bentar lagi bulan 2, makanya air ini pasang ini untuk menyambut kalau konon katanya ini untuk menyambut Imlek. Nah, nanti setelah Imlek baru nanti ada Cap Gome. Nah, Cap Gome ini sangat luar biasa untuk PAD Kota Palembang. Kenapa seluruh masyarakat se-Indonesia yang Tionghoa itu akan datang ke perayaan Cap Gome. Wah, ini luar biasa sekali. Kita bakal di sana Kak. Nah, kita lihat jingok. kalau kita lihat kayak gitu apakah kita bisa mampir atau kita karena di sini kita lihat air lagi pasang, kita tidak tahu di situ ada tunggak atau ada apa kan, kita koordinasi. Wah, Seperti oke. itu. Baik, ini luar biasa. Mungkin pemirsa lihat bisa kita sorot sama-sama. Nah, mungkin nanti kita akan lihat di sini ada masjid, di sini sudah diwarna-warni ada kayak mercusuar mini yang dibangun oleh BI. Nah, ini dari Bank BI. Seperti itu. Dan terima kasih juga nih khususnya Bank BI, PT Pusri yang sudah membangun, melestarikan dan membuat Pulau Kemarau ini lebih cindo. Mantap. Kak, tadi kan kita kan sudah lihat ya dari jauh Kampung Air ini, dan ini kan luar biasa sekali Kak, UMKM ini membantu warga-warga di sekitar berarti ya? Betul. Ya karena kan di sini kan kalau kita kemarin berdiskusi dengan PT Pusri bahwa PT Pusri ini kan pengen membuat kampung ini lebih produktif. Jadi akhirnya di sini juga dia ada bahan bakar yang dibuat dari enceng gondok dan lain-lain itu sangat untuk menggerakkan ketek. Kalau kemarin, kalau di segmen sebelumnya kita lihat lagi kan itu ada penemuan baru untuk warga yang ada di Pulau Kemarau ini. Wah, ini luar biasa sekali ya. Berarti banyak nih kan destinasi wisata bukan bae di Sungai Musi ini
Nah, awan nak nyebrang ke Pulau Kemarau, tapi sudah ada kampung air. Tadi kita juga sudah lihat ada villa-villa juga, ya. Wah, ini luar biasa nih Kak Dayat. Tapi sorry to say, belum terlalu promosinya belum terlalu ini ya Kak ya, belum terlalu terdengar oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Jadi di sini, nah ini yang di belakang kita nih, ini pagoda. Nah inilah, disinilah tempat nanti sebentar lagi perayaan Cap Gome. Imlek, sudah Imlek langsung Cap Gome. Nah, mungkin itu. Oke. Ini keseruan, tadi kita sudah melihat dari kampung air, terus sudah ada villa-villa, dan kita bakal bahas juga ya, apa sih yang sudah dipikirkan Kak Dayat, perubahan apa yang sudah disiapkan oleh Kak Dayat untuk wisata-wisata religi di sisiran Sungai Musi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dayat Menyapa. Masih di Dayat Menyapa, kita sekarang sudah sampai di salah satu destinasi wisata yang terkenal di Kota Palembang. Apa itu? Ikuti terus keseruan kami di Dayat Menyapa. Ayo Kak, kita masuk. Kakak duluan. Iya. Ayo. Hup. Yeah. Nah. Oke. Lah sering belum ke sini? Kalau saya tidak ya, tapi pernah. Pernah. Apa yang ada dalam sini, coba? Yang pasti kuil kan, karena ini kan salah satu destinasi wisata religi juga ya untuk masyarakat Tionghoa khususnya. Apalagi yang tadi kata kakak tadi bilang, kalau Imlek, Cap Gome di sini ini tempat paling ramai. Bener, makanya itu kita lihat kan bahwa sudah mulai pasang. Tadi kita lihat ada sudah perbaikan untuk persiapan acara-acara Imlek dan Cap Gome tadi. Wah, ini luar biasa sekali. Oke, kita lihat di situ ada apa baik selain kita bisa minum dogan di dalam. Mantap. Itu ada apa yang sejarah Pulau Kemarau tuh? Iya. Di batu itu kan? Kak, tapi Kak, kalau menurut Kakak ya, kalau sudah dari dua destinasi wisata ya, kok ya untuk masyarakat umum kita nyebutkannya Pulau Kemarau ini adalah destinasi wisata Kak. Selain ada punya pohon cinta, terus itu bisa makan-makan juga di sini, dan juga kita sudah lihat kampung air. Apa yang sudah Kakak siap ke, atau yang ada di pikiran Kakak, apa sih perubahan apa yang bisa diaplikasikan atau diimplementasikan di sini? Yang jelas kan kita lihat, kalau lihat dari sudut mata keinginan dari masyarakat Kota Palembang, ya kan, satu, tempat hiburan, tempat wisata. Nah ini kan tempat wisata nih. Nah kalau kita lengkapi lagi dengan ada kulinernya sudah ada, berarti kurang apa? Tempat bermainnya. Nah di sini dulu pada zamannya Pak Edi Santana dulu, kakak pernah tahu sama kepemimpinan Pak Edi Santana sama Ketua DPR itu Pak Yan Suri, itu mereka punya keinginan itu membangun tempat permainan anak-anak di sini, yang dengan standar nasional ya, bukan asa-asa buat baik kan, karena kan di sini kan menjadi pada saat mereka beribadah seluruh Indonesia datang, jadi mereka tidak kemana-mana lagi. Betul. Dengan penginapan, banyak aktivitas lah. Banyak aktivitas, jadi kita buat penginapan yang memang bintang 4 lah, ya minimal kalau untuk awal mungkin bintang 3 gitu siapkan di sini di pinggiran sungai Pulau Kemarau ini kan, itu lebih bagus lagi, lebih cindo. Jadi kita healingnya untuk warga Palembang ataupun apalagi dengan tol sebentar lagi Lampung sudah, sebentar lagi Jambi ke Palembang cuma cukup 4 jam. Nah jadi kan ini adalah yang apa yang kita jual ya, seperti ini wisata-wisata yang ada di Kota Palembang, salah satunya Pulau Kemarau, dan nanti mungkin rumah-rumah yang ada di
pinggir-pinggiran itu seperti itu. Berarti keinginan kakak khususnya di Pulau Kemarau ini selain diperbaiki dengan karena kakak, oh anjir. Oh ini sangat-sangat ramah ya, teko hewannya ramah-ramah ya di sini, luar biasa sekali ya. Iya, aku juga berdejer sih. Kak, tapi kalau balik-balik lagi kita ngobrol tadi, kalau tadi kan kakak sudah melihat nih sudut pandang dari masyarakat, keinginan dari masyarakat harus lebih banyak aktivitas yang ada di Pulau Kemarau ini. Jadi kalau datang ke Pulau Kemarau ini bukan hanya masyarakat Tionghoa aja yang mau beribadah, Benar. tapi juga masyarakat umum ini bisa menjadi destinasi wisata keluarga. Ya, betul. di Pulau Kemarau ini juga. Nah, kalau menurut kakak itu kan dengan adonyo itu pasti menimbulkan biaya yang cukup tinggi. Betul. Apakah APBD kita bisa untuk ngebuat itu galau-galau? Ya, jadi tadi kan salah satunya kalau misalnya bicara APBD pasti kurang. Betul. Tetapi Dinas Pariwisata dengan forum-forum CSR kan bisa bahu-membahu, Yes. berkolaborasi. Contoh kayak tadi kan bisa, tadi kita lihat tadi di sudut sana sudah ada berapa cottage. Nah itu kan kalau memang kita bisa mulai, ya kapan lagi? Kalau tidak, sekarang kita sudah mulai memikirkan dan masyarakat juga, khususnya pemerintah juga sudah menyadari, ya kan, berapa banyak PAD yang terserap jika ini terlaksana. Kita lihat Sabtu Minggu warga Palembang nih ke Lampung, Ya. pengen lihat suasana yang baru, ya pengen nginep di pondok-pondokan di pinggir Betul. laut. Ya kita ada sungai. Nah, kalau memang kita sungai kita pemandangannya bagus, tepiannya kita rapikan, ya, yang jelas ini perlu pemikiran yang sangat optimal ya. Jadi kemajuan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri seperti itu. Jadi alternatif wisata yang sangat-sangat bagus ya kalau untuk di Pulau Kemarau ini Dewe. Tapi Kak, kalau menurut kakak ya, SDM-nya ini kan masyarakat sekitar. Terus dengan adanya pembangunan atau infrastruktur yang baik, khususnya di Pulau Kemarau ini pasti menimbulkan PAD yang cukup tinggi dan yang pasti menimbulkan lapangan pekerjaan baru. Betul. Banyak lapangan pekerjaan baru yang terbuka. Betul. Kalau menurut kakak, dengan adanya Pulau Kemarau ini sebagai salah satu destinasi wisata kebanggaan lah untuk kota Palembang, bisa naik ke pertumbuhan ekonomi berapa persen ya Kak? Ya kalau kita bicara kenaikan ekonomi di sini, contoh nih, ini kan dengan kita hadir di sini kan ingat masih ada beberapa masyarakat yang ikut hadir juga. Ya. Tapi kan di sini mereka pastinya akan bertransaksi lah, ya kan, bertransaksi. Ini kan sudah ada UMKM yang terbentuk. Nah kalau kita bicara peningkatannya, ya kalau dalam high sektor ini kita tidak bicara dulu tentang bagaimana menaikkan PAD, tapi keinginan dulu masyarakat untuk datang ke sini dan ingin berjualan di sini. Nah, dengan segerusnya kalau berbanding persentase ya mungkin tidak terlalu signifikan ya. Tetapi kalau memang ini sudah menjadi disupport oleh sistemnya yang bagus, pemerintah yang bagus dan perusahaan-perusahaan yang bisa membantu UMKM di sini, itu kan otomatis peningkatan transaksinya lebih meningkat. Dan kita juga UPTD dari Dinas Pendapatan Daerah juga di Kota Palembang pasti akan memikirkan hal-hal seperti itu untuk meningkatkan lagi. Tapi tidak semenyeluruh, tidak terlalu besar, tetapi bisa untuk membantu pembangunan yang ada di sini saja. Betul seperti sekali. itu. Karena kan kita ngobrolin soal pembangunan, ngapo pemirsa kita ngobrolin soal pembangunan karena ini adalah salah satu yang dibidangi langsung sama Kak Dayat ya, 3 periode. Ya. Ya, 3 periode yang langsung membidangi di Komisi 3 tentang pembangunan infrastruktur yang harus merata di Kota Palembang ini, dan kita beralih ke mana pariwisata ini memiliki pembangunan yang baik agar efek domino itu terjalin. Betul. Ya dah, Kak. Betul. Nah, kalau menurut kakak, selama ini karena kan sorry to say di Pulau Kemarau ini belum ada kemajuan yang signifikan, Kak. Ya, betul. Ngapo, Kak? Ya, jadi seperti ini, karena saya sangat menyayangkan juga, karena banyak beberapa dari kita sendiri, dari masyarakat, ataupun dari kepentingan penjabat sendiri, memakai tempat-tempat ini hanya untuk kepentingan kampanye belaka. Ya. Nah, ini akan menjadi catatan saya. Catatan saya bagaimana seperti hal-hal seperti ini kan nanti dulu menyampingkan untuk memberikan, Pulau Kemarau ini akan saya bangun jika saya ini. Sekarang kan kita sudah ada sumber dayanya, sudah
SDM-nya ada, PAD-nya ada. Terus mau nunggu apa lagi? Nah inilah yang harus kita pikirkan sama-sama, dan saya bukannya muluk-muluk, ya kan? Karena saya juga tahu bahwa kebutuhan dari warga-warga Tionghoa yang ada di Kota Palembang, yang pastinya sih dari sekian yang apa kita bicarakan tadi adalah keamanan. Betul. Nah, jadi keamanan ini yang harus kita pikirkan matang-matang. Kita ajak seluruh stakeholder, baik itu Polri, TNI, dan masyarakat atau masyarakat yang ada di sini untuk menjaga Pulau Kemarau ini. Seperti itu. Wah, luar biasa. Jadi wisatawan itu datang ke Pulau Kemarau ini dengan aman dan nyaman. Itu yang paling penting ya Kak. Ini luar biasa sekali pemirsa PAL TV, dan tentunya kita bakal tanya-tanya lagi apa yang sudah dipersiapkan oleh Kak Dayat, visi misi apa yang sudah disiapkan, dan sektor mana yang akan menjadi prioritas oleh Kak Dayat. Tetaplah bersama kami tentunya di Dayat Menyapa. Wah, ini luar biasa sekali Kak, apalagi di sebelah kiri kita ini kan Kak, ini pagoda kebanggaan di Pulau Kemarau ini. Betul. Dan di sana ada pohon cinta ya. Pohon cinta. Semuanya pohon cinta. Betul. Yang konon katanya kalau misalnya kita kesini dengan pasangan Kak, itu bakal putus. Ya, kanon katanya. Tapi di sini makanya pada saat acara-acara hari raya Cap Gome itu banyak yang jomblo ke sini. Nah, jadi banyak yang jomblo, makanya di sini adalah Pulau Cinta. Karena banyak nemuin jodohnya di sini. Wah, itu luar biasa ya. Tapi Kak Dayat kalau ngomongin khususnya kalau Asih sebagai generasi milenial ya Kak ya. Karena kan pasti gaya kepemimpinan Kakak selama ini Kakak memulai juga Kakak dari umur yang muda. Benar. Ya, memulai untuk masuk ke dunia politik ini dari umur yang muda. Pasti Kakak tahu dan paham betul apa yang diinginkan oleh milenial. Khususnya dari Asih Kak, 1 kali atau 2 kali Asih kesini itu masih sudah bosan Kak. Benar. Karena tidak ada aktivitas dan sorry to say cek inilah. Cek inilah, benar. Yeah. Nah, kalau menurut Kakak atau prioritas Kakak sebagai kita doakan harapan kita sama-sama menjadi Palembang satu. Amin, amin. Nah, apa Kak yang Kakak sudah concern ke atau prioritas Kakak yang kalau misalnya Kakak menduduk, apa yang akan Kakak lakukan? Yang pasti kalau memang diamanatkan oleh masyarakat Kota Palembang ya karena kan dari dulu kan Partai Golkar ini kan saya selaku ketua partai juga kan masih berusaha terus untuk menjadi nomor 1 di Palembang. Betul. Karena ini kan kesempatan. Jadi kalau masyarakatnya percaya kepada Partai Golkar untuk memimpin Kota Palembang, ya otomatis khusus di Pulau Kemarau wisata dulu kita bicara Pulau Kemarau, itu akan kita komunikasi dengan pengurus yayasan yang ada di Kota Palembang. Karena ini kan Pulau Kemarau ini sudah jelas wisata religinya Tionghoa. Nah, yang jelas kita lihat tadi kan kakak yang udah bicara dari awal bahwa yang dikurang dari tempat Pulau Kemarau ini adalah permainan-permainan hiburan. Permainan-permainan hiburan. Ya, apakah nanti kita akan berdiskusi bagaimana investor akan melihat bagaimana view-nya seperti ini, apakah akan bisa untuk dibangun hotel-hotel yang sangat menyesuaikan dengan situasi kondisi tempat ini yang untuk mereka wisata hadir. Ini akan menjadi PR bersama, baik itu dari pengurus yayasan, bagian pengelola yang ada di Pulau Kemarau dan pemerintah kota, yaitu adalah camat, lurah, dan polsek, dan dari TNI yang ada di wilayah ini. Itu yang pastinya. Baik, ini kalau kakak lihatnya, apakah investor akan mau? Karena kan di sepanjang Sungai Musi ini kan lalu lintasnya cukup padat. Ya.
kalau itu kan pasti salah satunya orang, wah ini bahaya nih, orang nggak bakal mau nih kesini karena lalu lintas di sini padat. Betul. Dan juga dalam 1 tahun itu banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Betul. di Sungai Musi Betul. ini. Nah, Betul. kalau menurut kakak macam mana kak? Iya, seperti ini kan kita lihat di depan-depan ini banyak sandaran batubara. Ya kalau tidak, ya kita ajak semua investor-investor yang beraktivitas di pinggiran Sungai Musi ini wajib untuk membantu pemerintah kota atau memberikan investasinya, karena ini adalah view lagi. Karena ini akan bisa juga menambah PAD kita, dan ini akan bersinergi bagi mereka pengusaha-pengusaha yang ada di Sungai Musi ini, bisa bermanfaat untuk mereka sendiri. Betul. Kan contoh misalkan mereka kapten kapal ataupun ABK, ya mereka bisa menginap di Jadi tidak jauh-jauh lagi. Tidak jauh-jauh ya? lagi mereka harus ke nyari tempat. Ya mungkin Betul, kita akan MOU. Itu pun akan kita share pendapatannya dengan pemilik lahan, dengan pemerintah kota ataupun dengan investor yang ada seperti itu. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, kalau menurut kakak, ini kan kalau aktivitas yang ada di sini pasti akan ada pelebaran lahan. Betul. Kalau ngomongin tentang tadi, kakak sudah tadi cerita pemirsa tadi, banyak sekali hal-hal yang sudah dipikirkan, sudah ada di dalam bayangan oleh Kak Dayat ini tentang khususnya di Pulau Kemarau ini. Kak Dayat pengen banyak aktivitas di sini, jadi kita datang ke sini bukan cuma nak minum dogan dan juga ibadah untuk masyarakat Tionghoa, tapi Kak Dayat pengen di sini ada villa, ada tempat menginapnya, ada tempat bermainnya. Jadi di sini adalah bukan hanya wisata religi, tapi ini juga salah satu wisata alternatif ya. Komersil. Yes, untuk menikmati di sisiran Sungai Musi ini. Nah, kalau menurut kakak, apakah itu akan berdampak kak untuk yang tadi kakak pikir, yang tadi kakak bayangkan, tadi kakak cerita pengen buat roller coaster, villa, terus itu juga pasti buat kalau sudah ada roller coaster pasti ada kolam berenangnya, ya mungkin ya. Nah, itu dengan pelebaran lahan akan mengganggu dari masyarakat yang ada di sini, atau mungkin lahan di Sungai Musi ini akan terganggu, terus itu mungkin lalu lintasnya juga akan terganggu. Nah, itu bagaimana kak? Nah, yang pasti seperti ini sih. Kalau kita mempunyai master plan yang bagus, ya kan, baik itu punya masyarakat, punya pemerintah, mereka kan akan kita ajak untuk berinvestasi bersama-sama. Karena apa? Ini kan untuk kemajuan wilayah masing-masing. Kita seperti tadi yang kita lihat ada yang dari bantuan Bank Indonesia, itu kan lahan masyarakat yang dipakai. Nah, kalaupun memang kita optimalkan, ya otomatis dong semuanya akan terbantu. Baik itu UMKM, pendapatan perharinya masyarakat itu sendiri, dan pendapatan yayasan yang ada di Pulau Kemarau ini, ya otomatis dong. Karena ini akan menambah pendapatan masing-masing, dan otomatis usaha mereka akan maju dan kemakmuran masyarakat yang ada di sekitar wilayah ini. Wah, seperti ini itu. luar biasa karena kita tidak mikirin 1 atau 2 tahun aja pemirsa. Iya, betul. Jadi kalau boleh disimpulkan, mungkin kata pepatah tuh bersakit-sakit dahulu kak. Iya, ya, benar. bersenang-senang kemudian. Karena di sini juga akan menghemat anggaran yayasan. Jika kita terbuka, kita lihat di situ ada pergerakan perbaikan atau infrastruktur, pemasangan pagar dan lain-lain. Nah, kalau kita mengajak seluruh stakeholder yang ada untuk membangun, untuk menjaga, melestarikan cagar budaya yang ada di Pulau Kemarau ini, ya otomatis itu kan menghemat biaya yayasan dan biaya pemerintah untuk Pulau Kemarau ini. Ini luar biasa ya, sangat-sangat visioner nih Kak Dayat nih, luar biasa kita ngobrol. Banyak sekali memang dalam 1-2 tahun kita akan susah nih untuk lalu lintasnya karena banyak pembangunan, tapi kita memikirkan cucu kita atau adik-adik kita 20-30 tahun ke depan akan menikmati sisiran Sungai Musi ini. Tapi sedikit Kak, boleh Kak pesan atau mungkin himbauan untuk episode kali ini di Dayat Menyapa? Ya mungkin untuk himbauan bagi masyarakat yang ada di lingkungan ini, apapun bentuknya, agama, latar belakang etnis, ataupun muslim ataupun non-muslim, bagi ini adalah kebanggaan Pulau Kemarau, adalah kebanggaan warga Palembang, Wong Kito Galo. Jadi warga Palembang wajib memberikan kebaikan, menyiarkan apa sih yang ada di Pulau Kemarau, yang pasti untuk di wilayah sekitar, untuk selalu menjaga keamanan. Karena pentingnya keamanan itu, bagaimana kalau aman, banyak yang akan datang, yang akan belanja di wilayah Pulau Kemarau ini. Kalaupun itu bisa, dan tetap juga kebersihan.
Nah, kebersihan ini jangan sampai ditinggalkan. Jadi keamanan dan kebersihan adalah kunci bagaimana suatu tempat wisata itu akan selalu ramai dikunjungi dan selalu meningkatkan ekonomi yang ada di situ. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi pemirsa PAL TV, ini sangat-sangat luar biasa kita datang menyusuri, khususnya untuk generasi milenial. Sebenarnya ini yang kami cari, tapi kami kurang tertarik nih Kak ya, karena Caca itulah. Nah, dengan adanya tadi ngobrol dengan Kak Dayat, sangat-sangat visioner ya, banyak sekali planning-planning yang sudah dipikirkan oleh Kak Dayat, ini luar biasa. Karena memang betul-betul dalam 3 periode Kak Dayat ini kerja nyata untuk Palembang. Amin. Amin, luar biasa. Dan tentunya saksikan terus visioner atau visi misi Kak Dayat, apalagi untuk membagus ke kota tercinta kita nih, kota Palembang. Terus saksi ke Dayat Menyelam.